Alhamdulillah 2 menit lagi. Nah, kembali kita kepada orang Cina masuk Islam. Baru-baru ini orang Cina jalan-jalan di toko buku, nampaklah buku alam gaib yang bisa digunakan untuk duniawi secara praktis. Alam gaib bisa praktis dipergunakan untuk di duniawi ini. Jadi buku itu ada tentang agama sedikit, tapi yang banyak cerita tentang alam gaib. Jadi orang Cina ini tidak tertarik dengan Islam, hanya tertarik dengan alam gaib bisa digunakan untuk alam dunia nyata. Alam gaib bisa digunakan untuk alam nyata. Dia baca yang pertama. Yang pertama dia baca itu apa? Pertama katanya alam gaib ini cara meminta turunkan hujan. Tulislah ayat yang pendek ini di sebuah batu. Batunya harus batu hitam. Dan setelah itu diletakkan di bawah pohon yang daunnya sudah kering. Maka hujan akan turun saat itu juga. Waduh, mah katanya. Lihat ini ayat Quran Islam ini. Dia pernah belajar huruf Arab Melayu waktu di sekolah Cina ini. Jadi bisalah dia menulis huruf Arab itu. Dia salin, dia coba. Kenapa? Karena dia merasakan panas seluruh tubuhnya. Panas hari itu makin panas, tak tahan. Udah pakai AC, iyalah keluar lagi, panas lagi. Orang lain tak merasakan seperti dia panasnya, panas juga. Tapi dia betul-betul gak tahan. Nah, kalau itu perlu minta turunkan hujan. Dia tulis di batu itu, dapat dia batu hitam, dia tulis dalam tulisan Arab, mungkin dari ayat Quran, hadis begitu. Dia masukkan di bawah pohon yang kering, tiba-tiba terdengar petir, dua petir di mana-mana. Angin pun berhembus dan turun hujan. Ini luar biasa ini. Saya kira ini main-main katanya. Ini kebetulan katanya. Dia coba lagi. Besoknya begitu juga. Begitu dia taruh, putir lagi. Nah, berkali-kali. Ini bukan lagi kebetulan ini. Saya coba sekali lagi. Kalau betul turun juga hujan lagi, karena ini ayat Quran, tak mungkin saya akan masuk agama Hindu, Buddha atau Kristen. Pasti masuk Islam. Saya masuk Islam saya. Kalau yang ketiga ini masih dibuatnya masih juga. Tapi dilawannya kata hatinya. Benar ini Islam. Ayat Quran ini benar. Tapi dilawannya. Saat dilawan itu hatinya semakin gelisah, tubuhnya masa semakin panas, malu-malu dia ingin menyatakan dirinya masuk Islam, padahal dia berjanji. Saya coba sekali lagi katanya. Kalau betul-betul saya tidak ada alasan lagi tidak masuk Islam. Cobanya lagi, begitu batu tadi ditulis di bawah pohon yang kering, bunyi petir lagi, bahkan lebih hebat di mana-mana. Ini jangan-jangan saya nanti bisa ditembak petir ini katanya. Kalau saya berbohong dengan dirinya sendiri. Padahal dia itu penjaga tongkekong pakai sio-sio ini, supaya pakai lidi itu. Tidak mau lagi dia pegang, dan ayahnya marah kepadanya. Diam-diam dia mempelajari buku tadi, ujung-ujungnya tauhid. Tidak ada yang menurunkan hujan selain dari Allah. Tidak ada yang memberikan panas, tidak ada yang memberikan kedinginan selain dari Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah. Nah, jadi itu sebetulnya sebagai satu jalan saja, asbab dia masuk Islam. Saya ketika masih di Kuala Kampar itu, sekeliling saya itu Cina di Kuala Kampar ya. Nama pulaunya Pulau Bunyalai. Saya lahir di sana. 13 tahun saya di sana, ada 13 tahun sampai umur 13 tahun. Jadi ayah saya itu berkedai-kedai kecil lah, sampai berkebun kelapa, depannya itu bikin kedai kecil. Datanglah seseorang yang teman dari ayah saya. Pak, katanya, sudah pakai doa pelaris dagang atau belum? Enggak, biasa saja. Ada tulis ini Pak, dalam bahasa Arab. Pasti, insya Allah katanya laris. Dicoba lah oleh ayah saya, ditaruh di bawah barang yang ada jual. Ayat Quran, rupanya betul, kerupuk itu dicoba lagi. Kemudian kue-kue lagi yang lain. Kemudian barang-barang ada garam, cabai. Banyak sekali orang berbelanja waktu itu. Terdengar oleh orang Cina.
Tulis apa itu katanya? Asam namanya. Ditulis ini, oh tulisan Arab ya. Wah mau coba. Akhirnya dia coba, dia pelajari apa itu isinya. Saya tak teringat lagi apa waktu itu ditulis. Dan menjadi juga dengan orang Cina itu, akhirnya dia masuk Islam. Tapi banyak sebab-sebab yang lain, itu hanya sebab pertama. Kalau orang Barat mengatakan prima causa, penyebab pertama saja. Dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, akhir-akhir ini teringat oleh saya apa ayat itu dulu waktu saya masih SD. Apa ayatnya yang ditulis untuk pelaris barang, ditaruh di bawah, dia laris ke orang. Saya setelah ayah saya wafat, saya lihat catatannya, masih ada catatannya. Ayat itu padahal tidak ada hubungannya dengan pelaris barang-barang dijual, tidak ada. Bunyi ayat itu, bunyi ayatnya bisa saja. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kan ayat tentang Allah memelihara Al-Quran ini. Artinya takkan hilang sampai hari kiamat, baik hukumnya maupun ayat-ayatnya. Tapi dipergunakan ayat itu untuk orang berdagang, laris. Nggak tahu lah kalau apa itu mau coba, dagang nggak tahu lah. Tapi di depan saya, demi Allah, di depan saya lihat waktu itu saya tidak paham arti inna nahnu nazzalna dzikra, nggak tahu, hanya ditulis saja. Sekarang saya lihat, masya Allah, apa hubungannya saya nggak tahu. Tapi itu telah dipraktikkan oleh beberapa orang dan laris. Dan ada Cina yang melihat seperti itu, dia pelajari dan akhirnya masuk Islam. Jadi hal-hal yang praktis, hal-hal yang kecil bisa menjadi penyebab orang-orang Cina masuk Islam. Nah, jadi kalau kita mau berdakwah ke orang Cina, bawalah sesuatu hal yang praktis. Misalnya, kalau orang berwudu, wajahnya akan cerah, gitu kan, hatinya akan tenang. Nah, itu dicobanya, itu coba berwudu, sudah dia lihat cermin itu, dia lihat kaca, apa betul nak wajahnya berubah? Dicobanya seminggu seperti itu, dia nggak masuk Islam, belajar wudu saja, ada perubahan, masuk Islam dia. Jadi hal-hal yang kecil yang praktis, iya Pak. Jadi kalau kita selalu berwudu itu, tubuh wajah kita nggak berjerawat. Nah, saya kan tak ada jerawat ini kan ada jerawat ya Pak ya. Berarti apa rahasia? Sering berwudu walaupun kita tidak bukan untuk sholat, berwudu saja bersihkan ini, insya Allah. Sampai-sampai ketika saya akan pensiun, atasan saya di kantor membanggakan diri kepada saya. Saya coba apa ya Pak sekarang. Umur saya sekarang ini ulang tahun saya yang ke-55. Dah tua saya ini Pak. Kalau Bapak berapa umur? 60 saya bilang. Oh begitu dia. Awet muda gua nampak deh. Atasan juga aja. Apa rahasianya barang katanya. Selalu berwudu. Saya menyangka Bapak di bawah saya. Kata bos saya, tak kicau ya rupanya. Karena nggak ada kerutan-kerutan katanya kok bersihkan. Dia sudah mulai mengerut, rambutnya sudah banyak putih. Saya ada juga, tapi nggak itu banyak ya. Rahasianya berwudu sekalipun bukan untuk sholat, selalu membersihkan diri. Setiap mandi berwudu, walaupun tidak akan baca Quran, hanya untuk di berjalan berwudu lah. Rahasia praktis banyak dalam Islam, banyak orang tertarik masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kan waktunya? Udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pas banget.